Di dunia yang ribut, keberanian datang dari diam. Di antara suara ketakutan, ada satu sudut untuk jiwa yang ingin tenang. Sudut keberanian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, tinggalkan jejak, like, tulis pikiranmu, komen. Karena keberanian adalah saat kamu memilih untuk tetap berdiri, walau semua ingin lari. Kita semua seringkali kewalahan menghadapi kompleksitas hidup, bergumul dengan stres dan kecemasan, lalu berhenti di setiap unggahan media sosial yang menjanjikan solusi atas penderitaan kita. Tapi, pernahkah kamu bertanya-tanya tentang semua metode self-help dan pendekatan terapi itu? Pernahkah kamu berpikir bahwa semua solusi tersebut memiliki akar yang sangat kuno, berasal dari filsafat Yunani kuno yang dikenal sebagai Stoicisme? Ya, kamu tidak salah dengar. Cognitive Behavioral Therapy, misalnya, metode yang menggantikan pikiran tidak membantu dengan pikiran yang lebih rasional dan konstruktif. Sangat mirip dengan teknik stoik seperti visualisasi negatif dan dikotomi kendali, yang mendorong kita untuk melihat ulang persepsi dan mengelola reaksi secara bijak. Terapi mindfulness, yang berakar dari filosofi Buddha, juga memiliki kesamaan dengan Stoicisme. Keduanya menekankan kesadaran pada momen kini, penerimaan terhadap kenyataan, dan pengaturan emosi. Lalu, positive psychology, yang fokus pada peningkatan kesejahteraan, ketangguhan, dan kehidupan yang berkembang, juga memiliki bagian yang sejalan dengan nilai-nilai stoik, seperti latihan syukur dan penilaian karakter. Keduanya mengajarkan kita tentang kebijaksanaan, kebajikan, dan rasa syukur demi menjalani hidup yang penuh makna. Dan tentu saja, kecerdasan emosional, kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain, adalah hal yang sangat dijunjung dalam Stoicisme. Kesadaran dan kendali terhadap emosi adalah bagian inti dari ajaran ini. Sungguh luar biasa, bagaimana kebijaksanaan kuno bisa membimbing kita menembus tantangan hidup modern. Manusia menaklukkan dunia dengan terlebih dahulu menaklukkan dirinya sendiri. Dengan kata-kata abadi yang disampaikan oleh Zeno sang stoik ribuan tahun lalu, kita mulai perjalanan dari satu baris mendalam ini, menyelami inti dari filosofi yang terus menyinari dan membimbing langkah kita dalam menghadapi kerumitan hidup modern. Zeno, yang lahir sekitar tahun 334 SM di Citium, sebuah kota kecil di Pulau Siprus, tumbuh dari keluarga sederhana. Orang tuanya memberi dia kehidupan yang juga sederhana. Namun takdir berkata lain. Keberuntungan finansial datang lewat dunia perdagangan, sesuatu yang tak terduga bagi pemuda dari latar belakang biasa. Kota Athena yang semarak menjadi rumah barunya. Kekayaannya memberinya kenyamanan dan kemewahan hidup. Tapi dalam satu perjalanan lautnya, hidup Zeno berbalik drastis. Sebuah kapal karam, kekuatan alam yang di luar kendalinya, membuatnya jatuh miskin. Krisis eksistensial itu benar-benar mengguncangnya. Ilusi tentang kekuatan dan keamanan hidupnya pun hancur. Titik balik inilah yang membuatnya mempertanyakan, apa sebenarnya kebahagiaan? Dan bagaimana kondisi manusia sesungguhnya? Dengan hanya sisa pikirannya dan tekad untuk bangkit, Zeno memulai perjalanan baru, menuju kebijaksanaan dan kebajikan. Minatnya pada filsafat tumbuh dengan membaca banyak karya mendalam. Pikiran Zeno pun terbuka. Gagasan-gagasan besar menginspirasi dia untuk menjadi filsuf dan berbagi pemikiran serta wawasan kepada orang lain. Dari sinilah Stoicisme lahir. Aliran pemikiran ini berakar pada kepercayaan bahwa kebajikan adalah kebaikan tertinggi. Namanya diambil dari Stoa Poikile, sebuah teras berpilar yang terkenal di Athena tempat Zeno dan para pengikutnya berdiskusi penuh makna. Ajaran Zeno menyentuh hati banyak orang. Ia mengumpulkan murid-murid setia dan menjadikan Stoa Poikile sebagai pusat diskusi tentang etika, kebijaksanaan, dan pencarian makna hidup lewat kebajikan. Pengaruh Zeno menyebar melampaui batas geografis. Stoicisme mulai berkembang ke seluruh dunia Helenistik dan menemukan tempat subur di Kekaisaran Romawi. Figur besar seperti Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang menjelajahi hubungan antara kepemimpinan dan kebajikan lewat karyanya Meditations. Dan Seneca, negarawan sekaligus filsuf yang memberikan aplikasi praktis Stoicisme dalam kehidupan sehari-hari melalui banyak esainya. Stoicisme mengajak kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, menerima yang berada di luar kuasa kita, dan mencapai kedamaian batin melalui rasionalitas serta kebajikan. Meski Stoicisme menganggap kebajikan dan hidup yang baik sebagai tujuan tertinggi,
Aliran lain seperti Epikureanisme justru melihat kenikmatan dan bebas dari rasa sakit sebagai pencapaian utama. Stoicisme ala Zeno dan Epikureanisme berdiri sebagai dua jalur yang berbeda dalam menemukan makna dan kepenuhan hidup. Namun, warisan Zeno sang Stoik tetap menjadi mercusuar abadi kebijaksanaan, menerangi jalan menuju kebajikan, ketahanan batin, dan ketenangan jiwa. Perjalanan hidupnya mengingatkan kita bahwa kita memiliki kekuatan untuk menaklukkan diri sendiri, memeluk kebajikan, dan melangkah melewati kerumitan hidup dengan anggun dan bermartabat. Kalau kamu merasa dunia terlalu bising, subscribe Sudut Keberanian, karena kenangan itu bukan hadiah, tapi keputusan.